Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan edukasi tentang cara jalan yang salah ketika nyeri lutut. Jadi banyak sekali dijumpai, terutama pasien-pasien saya yang biasanya pertama kali datang ketika sakit lutut. Jadi pola jalannya ini di penekanannya pada lututnya atau kakinya itu dilempar atau dibuang ke sisi yang sehat atau ke sisi yang tidak sakit. Nah, mungkin ini yang harus dipahami. Jadi cara ini adalah cara yang kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena kalau terlalu lama memakai pola seperti itu, maka yang terjadi adalah bukannya yang kiri malah cepat sembuh atau membaik, malah sisi yang sehat juga akan mengalami sakit pada lutut. Jadi lututnya nanti sakit kedua-duanya. Nah, mungkin banyak pasien yang mengalami kasus seperti ini. Jadi bagaimana, nanti saya contohkan cara melangkah yang baik ketika nyeri atau sakit pada lutut, terutama nyeri lutut yang sudah kronis atau lebih dari, misal setelah peradangan itu lebih dari 7 hari atau 10 hari, tetapi lutut masih nyeri. Nah, ini bagaimana cara jalannya. Nanti saya tunjukkan contoh cara jalan yang salah dan cara jalan yang benar seperti apa. Oh ya, yang belum subscribe di video ini, jangan lupa terus subscribe supaya saya bisa memberikan atau mengupdate video-video terbaru tentang terapi, terutama tentang nyeri-nyeri atau cara mengatasi nyeri pada seluruh tubuh atau pada kondisi tubuh yang kita alami. Oke, ini saya contohkan bagaimana cara jalan yang salah atau cara jalan yang umum pasien lakukan ketika nyeri lutut. Jadi misal ini sisi kiri ini yang sakit, jadi pola jalannya seperti ini. Nah, jadi penekanannya dibuang ke sisi yang kanan, yang sehat seperti ini. Ini adalah cara jalan yang salah atau kurang baik. Nah, cara jalan seperti ini bisa dipakai ketika nyerinya itu kurang dari 1 minggu. Misal masih pada radang atau fase akut. Nah, itu 1 minggu pertama boleh memakai ini. Tapi kalau sudah 1 minggu lutut masih nyeri, jangan pakai teknik atau metode jalan seperti ini. Jadi cara yang benar seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, tumpuan kita arahkan ke sisi yang sakit seperti ini. Biasa. Jadi tumpuannya arahkan ke sisi yang sakit seperti ini. Nah, jadi jalannya itu hampir sama kayak jalan normal, tetapi tekanannya sedikit dibebankan ke sisi yang sakit malah, bukan sebaliknya. Jadi jangan dilempar ke sisi yang sehat. Nah, jadi setelah kita tahu cara jalannya seperti itu, nanti biasanya timbul pertanyaan, bukannya nanti malah tambah sakit kalau ditekankan ke sisi yang sakit. Nah, saya garis bawahi lagi, ketika masih posisi radang, lutut radang atau fase akut, itu polanya sama seperti yang saya contohkan yang pertama itu. Setelah melewati masa itu, masa akut, misal udah 1 minggu atau 2 minggu lutut masih sakit, polanya harus diubah. Jadi lutut yang sakitnya harus dikasih beban atau ditekankan. Jangan sampai polanya sama seperti kayak fase akut, nanti malah yang rusak yang sisi kanan. Nah, yang terpenting lagi yang kedua adalah, jadi selama nyeri ini harus diterapi lutut yang sakit. Terapinya seperti apa? Seperti video-video yang pernah saya upload. Nanti cari sendiri, banyak yang tentang cara menyembuhkan nyeri lutut seperti apa. Nah, juga nanti setelah lutut agak berkurang, kita harus coba memaksakan pola jalan yang benar kalau ketika kita mengalami nyeri lutut seperti itu. Jangan dibiasakan seperti itu, karena semakin lama juga bukannya semakin membaik, malah tambah semakin parah. Bisa dicontohkan atau ditanyakan ke para penderita nyeri lutut yang sudah lama, misalnya pada kasus OA atau pengapuran atau osteoartritis. Nah, coba
biasanya orang yang mengalami pengapuran lutut, nyeri lutut berkepanjangan itu, misal pertama kiri yang sakit, lalu setelah berapa bulan atau berselang berapa minggu atau 3 minggu atau sampai sebulan atau 2 bulan itu, mesti sisi yang lainnya itu akan sakit juga. Nah, biasanya kok nular ke sisi yang sakit ya? Nah, itu bukan menular, karena posisi pembebanan saat berjalan itu yang salah. Oke, yang ketiga, saya kasih tips juga caranya, cara tambahan supaya nyeri lutut saat berjalan ini berkurang. Pertama, setelah dirilis atau diterapi seperti yang di video-video saya, seperti yang video-video saya sebelumnya, cara yang paling simpel adalah ketika saat duduk ke berdiri itu kita tekankan ke posisi kaki yang sakit. Misal sisi yang ini yang sakit, jadi berat badan dibuang ke sisi yang sakit. Cara seperti ini. Nah, berdiri terus duduk, lalu tekankan ke yang sakit, lalu duduk, tekankan ke yang sakit, lalu duduk. Nah, jangan sebaliknya, jangan ditekankan ke sisi yang sehat seperti itu. Nah, fungsinya ditekankan ke sisi yang sakit adalah, jadi ketika lutut ini sakit, maka metabolisme di lutut ini akan berubah. Zat-zat nyeri, saraf sensoris maupun motorik yang ada di lutut ini aja akan terganggu. Jadi juga zat-zat atau enzim yang berperan di dalam lutut di sini untuk istilahnya untuk makanan di sendi lutut ini akan berubah. Nah, dengan adanya tekanan itu juga akan merangsang saraf sensoris, merangsang saraf motorik, juga merangsang cairan atau enzim-enzim yang diperlukan untuk makanan atau nutrisi bagi si sendi lutut itu. Nah, jadi harus ditekan, karena kalau ada tekanan di situ ada reaksi di lutut. Si lutut bisa beradaptasi dengan tekanan itu, malah reaksinya akan semakin bagus, akan memberikan efek positif pada lutut tersebut. Nah, setelah itu, setelah dari duduk, caranya tadi setelah dari duduk berdiri ditekankan, lalu cara berdiri, cara berjalan, jadi satu langkah gini, satu langkah tekankan dulu, mundur lagi, tekankan ke sisi yang sakit, mundur lagi, tak mundurin dulu biar jelas. Nah ini misal kaki yang ini yang sakit, jadi satu langkah maju, tekan, mundur, tekan, mundur, tekan, mundur, tekan, mundur. Nah, istirahat, nanti coba jalan, tekankan ke sisi yang sakit. Mungkin ini saja video atau tips yang bisa saya sampaikan bagaimana cara jalan yang benar ketika kita menderita nyeri lutut berkepanjangan atau nyeri lutut kronis. Oke, di akhir video semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.